Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Berdaya bermula dari memberdayakan desa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas dan memberikan gagasan bagi Desa Tirto Adi. Desa ini terletak di Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka menuju Tirto Adi yang berdaya, maka kami mengusulkan konsep Tirto Adi menjadi Desa Indra Wisata. Apa itu Desa Indra Wisata? Indra Wisata merupakan singkatan dari industri kreatif dan wisata. Konsep ini kami rumuskan berdasarkan pengamatan kami di lapangan dan informasi yang kami dapatkan di media online. Industri kreatif dalam arti industri yang berasal dari kreativitas, keterampilan, dan bakat individu yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan. Sedangkan wisata, terdapat wisata alam dan wisata budaya. Wisata alam merupakan wisata dengan daya tarik utama adalah keindahan alam. Sedangkan wisata budaya adalah wisata dengan daya tarik utama adalah budaya ataupun adat istiadat masyarakat setempat. Kami berharap dengan mengusung konsep Desa Indra Wisata ini, Tirto Adi akan semakin dikenal dan bisa menjadikan industri kreatif, wisata alam dan wisata budaya sebagai kunci utama masyarakat di dalam mencapai kesejahteraan. Selanjutnya akan kami sajikan informasi mengenai padukuhan yang memiliki potensi industri kreatif, wisata alam, dan wisata budaya tersebut. Sekaligus kami sajikan proyeksi pengembangannya. Pertama, kita mulai dari potensi industri kreatif yang ada di Desa Tirto Adi. Industri kreatif berupa kerajinan bambu berada di Padukuhan Sendari. Produknya berupa mebeler, gazebo, perlengkapan rumah tangga, dan lain sebagainya. Untuk gagasan pengembangannya, yang pertama adalah membuat desain gazebo yang unik dan khas, yang mana desain ini tidak akan ditemukan di tempat lain kecuali di Sendari saja. Ini bisa melibatkan akademisi atau para ahli kerajinan yang bisa diminta bantuan kerjasama untuk merumuskan desain gazebo yang unik khas daripada Padukuhan Sendari ini. Yang kedua adalah dengan membuat gazebo mini untuk souvenir bagi tamu pemkap ataupun mitra strategis. Nantinya ketika sudah dibuat, maka tinggal ditawarkan kepada mitra strategis atau pemerintah kabupaten untuk dijadikan cenderamata ketika ada kunjungan dari luar, sehingga akan semakin mengenalkan Sleman, khususnya Tirto Adi, sebagai penghasil gazebo. Yang kedua, potensi wisata alam di Desa Tirto Adi. Potensi wisata alam berupa embung senja berada di Padukuhan Sendari. Di tempat ini terdapat jogging track, bicycle track, taman permainan anak, tempat santai, dan lain sebagainya. Untuk gagasan pengembangannya, pertama, tempat ini bisa dijadikan display untuk gazebo produk lokal, yang mana akan berfungsi untuk kepentingan pengunjung sekaligus bisa dipakai untuk promosi gazebo lokal Tirto Adi. Yang kedua, untuk display kerajinan bambu. Fungsinya sama, untuk memperindah embung senja dan untuk promosi kerajinan bambu lokal Tirto Adi. Selanjutnya, lahan lumpur terdapat di Padukuhan Janturan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan di media online, terdapat event sepak bola lumpur yang pernah dilakukan di Padukuhan ini, sehingga untuk gagasan pengembangannya yaitu pertama adalah
melakukan event olahraga lumpur, dalam hal ini adalah sepak bola lumpur, yang tentunya akan menjadi ikon tersendiri bagi tempat ini. Selanjutnya yaitu dengan mengadakan event dolanan lumpur yang tentunya akan bisa menarik perhatian anak-anak dan bisa berpotensi menghasilkan pemasukan dari event seperti ini. Selanjutnya terdapat warna desa di Padukuhan Rajek Wetan berupa taman permainan anak dan juga tanam-tanaman yang asri serta rindang yang tentunya asik sekali ketika kita berada di sana. Untuk gagasan pengembangannya yaitu digunakan untuk penelitian tanaman yang ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Yogyakarta ataupun di luar Jogja untuk bisa mengembangkan segala macam tanaman yang ada di sini, sehingga akan memperindah dan juga mempercantik lingkungan, sekaligus bisa menjadikan tempat ini sebagai rujukan penelitian. Sekaligus juga bisa dikembangkan taman rekreasi yang ramah anak dan juga ramah keluarga. Potensi berikutnya adalah berupa burung kuntul yang berada di Padukuhan Ketingan. Tempat ini juga dikenal dengan desa wisata fauna karena banyaknya populasi burung kuntul yang berada di tempat ini. Untuk gagasan pengembangannya yaitu mengemas atraksi wisata berupa yang pertama interaksi dengan burung kuntul. Tentunya ini akan menyajikan sensasi yang menarik bagi pengunjung, di mana sejauh ini mereka hanya sekedar melihat burung kuntul dari kejauhan saja berada di sawah-sawah. Yang kedua, menyajikan atraksi wisata berupa edukasi tentang burung kuntul, sehingga masyarakat awam mengetahui secara jelas, secara persis bagaimana kehidupan burung kuntul itu. Selanjutnya terdapat trotoar sawah yang ada di Padukuhan Sanggrahan. Trotoar ini sangat menarik karena kita disuguhkan pemandangan yang indah sepanjang perjalanan di trotoar ini, yaitu berupa bentangan sawah yang begitu hijau. Sehingga untuk gagasan pengembangannya adalah diadakan spot selfie di sepanjang trotoar ini. Kemudian dilakukan atau diadakan event pasar tiban yang nantinya akan menarik pengunjung untuk datang ke sini membeli berbagai produk yang disajikan oleh masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga adalah potensi wisata budaya di Desa Tirtoadi. Drama Tari Antop merupakan salah satu potensi budaya yang berada di Padukuhan Janturan. Muatan cerita daripada drama tari ini adalah pendidikan, pengetahuan, dan hiburan. Untuk gagasan pengembangannya adalah dengan memperbanyak tema komedi atau humor yang akan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Dengan memperbanyak tema komedi atau humor, kita harapkan mereka tertarik untuk mengikuti pentas drama tari Antop ini, sekaligus kita sambil menyampaikan pengetahuan ataupun segala macam pendidikan kepada mereka sehingga akan lebih mudah diterima. Potensi wisata berikutnya berada di Padukuhan Rajek Wetan. Tempat ini dikenal dengan istilah Dewi Rawe atau Desa Wisata Rajek Wetan yang pernah menampilkan kirab budaya dan juga kirab gerobak sapi yang sempat mencuri perhatian masyarakat. Untuk gagasan pengembangannya yaitu dengan merutinkan kegiatan parade gerobak sapi. Selain itu, bisa juga mengemas wisata keliling desa dengan menggunakan gerobak sapi. Setelah kami sajikan sejumlah potensi di Desa Tirtoadi beserta gagasan pengembangannya, maka selanjutnya perlu dilakukan analisis proyeksi berdaya. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka untuk mengetahui indikator keberhasilan tercapainya Desa Tirtoadi yang berdaya, sekaligus menjadi
penyemangat bagi pemerintah desa bersama masyarakat dalam rangka untuk mencapainya. Minimal 2 hal yang perlu diproyeksikan. Yang pertama adalah proyeksi pendapatan dengan bahasan utama berapa potensi penghasilan jika dilakukan pengembangan atau diversifikasi usaha, sehingga terbayang oleh pemerintah maupun masyarakat seberapa besar pemasukan yang akan didapatkan dengan melakukan diversifikasi usaha tersebut. Yang kedua, proyeksi mengenai penyerapan SDM dengan bahasan utama berapa potensi penambahan lapangan kerja jika dilakukan pengembangan atau diversifikasi usaha, sehingga terbayang oleh pemerintah desa maupun masyarakat berapa banyak jumlah lapangan kerja yang tercipta dengan adanya diversifikasi usaha yang dilakukan tersebut, sehingga penghasilan dan juga lapangan kerja kuantitasnya akan tergambar dengan melakukan analisis proyeksi berdaya ini. Terakhir, dalam rangka mempercepat terwujudnya Tirto Adi sebagai Desa Indrawisata dan Tirto Adi sebagai Smart Village, maka kami memiliki pengharapan kepada BUMDes Tirtamas untuk memberikan perhatian lebih kepada bidang media informasi. Di antara yang dapat dilakukan adalah dengan memberdayakan pemuda desa untuk mengelola media desa. Kemudian diberikan arahan untuk mengemas segala potensi desa ke dalam bentuk digital ataupun video, sehingga di antara manfaatnya kita bisa mengejar monetisasi di YouTube, sehingga pada akhirnya nanti akan menghasilkan pendapatan bagi BUMDes ataupun untuk SDM yang mengelolanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Matur nuwun atas nama Indonesia Berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.